Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Marcel. Ada pernyataan tegas dan ngeri-ngeri sedap yang disampaikan oleh Bupati Meranti Provinsi Riau yang mengancam akan bergabung dengan Malaysia bahkan dan angkat senjata. Pernyataan Bupati ini kemudian viral ya di media sosial dan bahkan ramai dibicarakan warganet, terutama di jagat Twitter. Banyak warganet yang kemudian menyampaikan tanggapan terkait dengan pernyataan Bupati yang mengancam akan bergabung dengan Malaysia dan siap angkat senjata ini. Ya memang kalau kita melihat pernyataan Bupati Meranti ini didasarkan dengan soal kekecewaan dia terhadap dana bagi hasil yang diterima oleh daerah yang dipimpinnya itu dianggap tidak adil. Pemerintah pusat dianggap tidak adil memberikan dana bagi hasil kepada daerahnya, sementara daerahnya terkenal ataupun termasuk daerah penghasil minyak. Namun dana bagi hasil yang diterima oleh daerah yang dipimpinnya itu justru tidak sebanding dengan kontribusi sumber daya alam yang diberikan daerahnya kepada negara. Karena itu dia pun kecewa, kemudian menyampaikan pernyataan yang tegas bahwa dirinya mengancam akan bergabung dengan Malaysia dan angkat senjata. Ada banyak komentar warganet terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bupati tersebut, dan ini ramai sekali di jagat Twitter viral pernyataan Bupati tersebut. Ya, namun sebelum kita bacakan komentar-komentar warganet atas pernyataan Bupati yang menghebohkan tersebut, kita coba lihat seperti apa alasan yang bersangkutan hingga menyampaikan pernyataan demikian. Ini seperti yang diangkat oleh CNN Indonesia. Coba kita bacakan. Gusar Bupati Meranti ancam gabung Malaysia dan angkat senjata. CNN Indonesia, Jakarta. CNN Indonesia. Bupati Meranti M. Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya. Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luki Alfirman, saat menjawab pertanyaannya. Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja, sudah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim, kata dia dalam video di akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau Minggu 11 Desember. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil uangnya, entah dibawa kemana, pemerataan kemana, seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Lanjutnya, Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang. Maksud saya, kalau Bapak tak mau mengurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, ujarnya. Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini. Apa perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin, ucap Adil. Dalam kesempatan itu, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenku berisi iblis dan setan. Pernyataan ini ia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti Riau. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan $100 per barel. Namun menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya 114 miliar dengan hitungan 60
dolar per barel. Ia mendesak Kemenku agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar per barel pada 2023 mendatang. Kemarin waktu jom dengan Kemenkum tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar per barel, kata Adil. Sampai ke Bandung saya kejar Kemenku, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan, kata Adil. Pernyataan Adil ini pun menuai reaksi berbagai pihak, salah satunya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo yang menuntut Adil untuk minta maaf. Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenku iblis dan setan. Ini sungguh ngawur dan menyesatkan, kata dia. Nah, terkait dengan pernyataan Bupati Meranti ini, ada banyak sekali komentar-komentar warganet yang menanggapinya. Coba kita lihat, ini dari Jusat. Marilah bergabung ke Malaysia, kami OKJ jadi Malaysia Barat dan Semenanjung Malaysia jadi Malaysia Tengah. Kemudian dari Ariandi, kalau keadilan sudah tidak ada, ngapain dipertahankan di NKRI yang sudah luntur? Tinggal slogan aja, Indonesia dikuasai Jawa, mendingan pisah-pisah dan yang punya kekayaan digunakan untuk pusat. Kemudian dari Rama, ini bupati emang sering bermasalah terutama dengan Gubernur Riau. Doi ambil posisi bermusuhan ke Samsuar, udah tahu kabupatennya paling miskin se-Riau, APBD masih disubsidi sama kabupaten lain, tapi sombong sama atasannya. Banyak orang Meranti yang tak suka sama dia, jadi ada pro dan kontra. Kemudian dari akun bernama Joli Sisi, melihat penjelasan dari staf Kemenkum tentang berapa banyak dana APBN yang kembali ke Kabupaten Meranti, sudah seharusnya KPAKRI atau BPKRI periksa kenapa anggaran yang sangat besar tidak membuat Kabupaten Meranti lebih sejahtera. Kemudian dari Joy Uruha, emangnya kalau Meranti gabung Malaysia bakal lebih adil bagi hasilnya? Apa nggak tahu wilayah Sarawak Malaysia juga menuntut merdeka dari kerajaan pusat Malaysia karena juga tidak adil dalam hal pembangunannya. Kemudian dari Roger C, gak usah angkat senjata, kalau memang lebih sejahtera gabung ke sana ya gabung aja. Orang kerja aja pasti nyari perusahaan yang bisa ngasih gaji gede dan fasilitas yang bagus kan, daripada di sini dirampok mulu tapi nggak dapat apa-apa, makan aja susah, ngapain dipertahankan kalau dirugiin terus. Kemudian dari Hakuna, ngapain gabung Malaysia, Sumatera dan Kepulauan Riau, bikin negara sendiri aja, mampu kok. Kemudian dari Ninja Tori, seharusnya bupati-bupati seluruh Indonesia bertanya hal-hal yang substansif begini soal transparansi dengan pusat, biar sama-sama senang dan terbuka. Toh ujung-ujungnya sila kelima Pancasila. Soal gabung Malaysia dan angkat senjata itu mungkin cuma pernyataan emosional karena kurangnya transparansi. Kemudian dari masih kuliah, itulah pentingnya mendengar aspirasi dalam pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, ujung-ujungnya akan melunturkan rasa cinta tanah air yang ada pada rakyatnya. Negara ini sudah banyak melalui peristiwa pemberontakan separatis yang banyak menumpahkan darah. Sudah seharusnya pemerintah belajar. Kemudian dari Doraemon, bupati itu bagus, dia itu protes SDM diambil pusat tuangnya tapi pembangunan daerahnya tidak diperhatikan. Kalau Jawa itu sudah hampir merata pembangunannya, Indonesia kan bukan cuma Jawa, itu maksudnya. Kemudian dari Yedi Kurni, mestinya Kemenku merespon positif si bupati yang tersulut emosi. Mungkin dia punya alasan yang kuat soal keadilan pembagiannya, jadi mungkin saja dia merasa diperlakukan tidak adil.
Ya, jadi banyak sekali komentar-komentar warganet yang sebagian besar juga menyampaikan pernyataan bahwa apa yang disampaikan Bupati itu mungkin bisa saja karena rasa kekesalan dan rasa kekecewaan dia sehingga sampai menyampaikan pernyataan yang demikian. Tapi bukan itu kemudian yang bersangkutan benar-benar mengancam untuk keluar dari NKRI. Itu hanya sebatas pernyataan emosional yang disampaikan karena dirinya merasa kabupaten yang dipimpinnya dianakterikan atau tidak mendapatkan keadilan terkait dengan pembagian dana bagi hasil. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.